Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku semuanya? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kenikmatan hidup, rezeki yang berkah dan berlimpah, keluarga damai, tentram dan sejahtera, keberuntungan dunia dan akhirat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sekarang saya akan sedikit bercerita tentang asal-usul Desa Gamel, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, dari berbagai sumber yang saya dapatkan. Di suatu petukuhan terpencil di Cirebon, konon terdapat sebuah perguruan yang cukup disegani, dan yang menjadi guru adalah Ki Maja, atau dikenal dengan nama Ki Syekh Madegal. Dia mempunyai seorang anak angkat bernama Nyi Damarjati yang kelak menurunkan keturunan Ki Ageng Trusmi. Ki Maja mempunyai keturunan bernama Ki Syekh Hindu Aji dari Pajajaran. Ki Syekh Hindu Aji kemudian mempunyai dua orang murid pula, yaitu Tuan Barep dan Tuan Uju. Tuan Uju mempunyai keturunan bernama Ki Suradinata yang disebut juga Ki Gamel. Namun Gamel diambil dari seekor kuda milik Sultan Cirebon yang dipelihara oleh Ki Suradinata. Karena pada masa itu Ki Gamel adalah satu-satunya orang yang paling pandai memelihara kuda. Tersiar kabar bahwa Sultan Mataram mengalami kesulitan karena kuda-kuda bala tentara Mataram terserang wabah penyakit yang sulit disembuhkan, termasuk kuda milik Sultan Mataram. Oleh karena itu, setelah Sultan Mataram mendengar di daerah Cirebon ada seorang yang pandai memelihara kuda, ia lalu mengirim utusan kepada Sultan Cirebon untuk memohon izin agar salah seorang warganya, yakni Ki Gamel, dapat berangkat ke Mataram untuk mengobati kuda-kuda milik kerajaan Mataram. Dengan kebesaran hati Sultan Cirebon, Ki Gamel yang tenaganya sangat dibutuhkan itu diizinkan pergi ke Mataram. Ki Gamel memelihara dan merawat kuda-kuda yang sakit dengan tekun dan telaten hingga banyak yang sembuh, termasuk juga dengan kudanya milik Sultan Mataram. Oleh karena keberhasilannya itulah Sultan Mataram memberi hadiah berupa seperangkat gamelan renteng. Selanjutnya gamelan renteng ditusuk dengan tangkai padi, dan Ki Gamel berpamitan segera kembali ke Cirebon. Ketika keraton Cirebon dibagi menjadi tiga, yaitu Keraton Kesepuhan, Kanoman, dan Kacirebonan, Ki Gamel ikut kepada Sultan Kanoman. Ki Gamel sangat setia dan patuh kepada Sultan Kanoman, sehingga hubungan antara keduanya seperti murid dengan guru atau anak dengan bapak. Pada suatu saat Ki Gamel diperintahkan untuk mengambil surat kesultanan di Keraton Mataram. Setibanya di Mataram, surat itu ternyata dibawa oleh Belanda ke Jakarta. Kemudian Ki Gamel berangkat ke Jakarta, konon katanya dari berbagai cerita, dengan naik mancung atau pelepah pembungkus bunga kelapa. Ada pula yang menyebutkan ia naik buyung atau tempat mengambil air yang terbuat dari tembaga, atau naik bakiak atau gamparan atau sendal yang terbuat dari kayu. Setelah Ki Gamel mendapatkan surat yang dimaksud, kemudian ia diangkat menjadi kuwu di daerah yang kemudian disebut Desa Gamel. Sementara itu hubungannya dengan Sultan Kanoman semakin harmonis, sampai-sampai Sultan Kanoman sering juga berkunjung ke Desa Gamel. Tempat pertemuan dan ngobrol-ngobrol keduanya adalah di Balai Panjang, pemberian Sultan Kanoman yang diambil dari Kaliandul. Kemudian Sultan Kanoman menyuruh membuat masjid di mana seluruh bahan dan peralatannya disediakan oleh Sultan Kanoman. Pembuatan masjid itu diperkirakan tahun 1018 Masehi. Baiklah saudaraku, apabila ada salah kata atau cerita saya, minta maaf. Bagi saudaraku yang tahu sejarah tentang asal-usul Desa Gamel, silahkan komen agar kita bisa sharing berbagi cerita sejarah tentang asal-usul Desa Gamel.
Dan bagi saudaraku yang belum subscribe, silakan subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.